Selamat siang, saya Rala Malia yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Anis. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dan kegunaan daya beda. Slide pertama, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, ada Suharsimi Arikunto. Menurut beliau, daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan siswa yang pandai atau dapat kita sebut berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh, dapat kita sebut berkemampuan rendah. Yang kedua, ada Dali Esnaga. Menurut beliau, daya pembeda soal adalah kemampuan soal dengan skornya dapat membedakan peserta tes dari kelompok tinggi dan kelompok rendah. Yang ketiga, ada Fernandes. Menurut beliau, daya pembeda soal adalah kemampuan memisahkan siswa pandai dan siswa kurang. Yang keempat, ada Subrayata dalam Rashid. Menurut beliau, daya beda soal adalah untuk menentukan apakah butir soal tersebut memiliki kemampuan membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada pada kelompok tersebut. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa daya beda atau dapat kita sebut diskriminasi suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Daya beda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya indeks diskriminasi atau angka yang menunjukkan besar kecilnya daya beda. Adapun fungsi dari daya pembeda tersebut adalah mendeteksi perbedaan individual yang sekecil-kecilnya di antara para peserta tes. Lalu, daya beda soal adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat perbedaan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai daya beda soal tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki daya beda soal rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel secara tepat. Sehingga tinggi rendahnya daya beda soal instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. Untuk memperoleh instrumen yang valid, peneliti harus bertindak hati-hati sejak awal penyusunan. Setelah tadi kita mengetahui pengertian dari daya beda, saat ini kita akan mengetahui kegunaan dari daya beda. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik, akan direvisi atau ditolak. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Apabila suatu butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa itu, maka butir soal itu dapat dicurigai kemungkinannya. Seperti berikut ini. Yang pertama, kunci jawaban butir soal itu tidak tepat. Yang kedua, butir soal itu memiliki 2 atau lebih kunci jawaban yang benar. Lalu yang ketiga, kompetensi yang diukur tidak jelas. Yang keempat, pengecoh tidak berfungsi. Yang kelima, materi yang ditanyakan terlalu sulit sehingga banyak siswa yang akhirnya menebak.
jawaban dari soal tersebut. Yang keenam, sebagian benar siswa yang memahami materi yang ditanyakan berpikir ada yang salah informasi dalam butir soalnya. Nah, sekian dari pengertian dan kegunaan daya beda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.